terakhir buat kami gitu. Jadi ini pendampingan ke-6. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ya Pak ya. Yang pertama, menurut Bapak nih selama sebulan terakhir ini Bu Fitri kegiatan-kegiatannya ada perubahan atau tidak Pak setelah jadi CGP gitu Pak? Kegiatannya sama seperti biasa, cuma mungkin ada tambahan kegiatan lain yang mungkin agak sedikit capek dengan adanya CGP. Ada tambahan capek mungkin ya karena ada tambahan tugas baru kan untuk menyelesaikan CGP insya Allah. Tapi tugas pokoknya insya Allah tidak. Tugas pokok tetap ada, tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, Bu Fitri sendiri gimana nih selama sebulan terakhir ini, ada merasa progres nggak? Alhamdulillah sih ya. Dari sudah mengikuti program ini anak-anak ketika kan setiap tahun saya meluluskan ini kita luluskan ya yang kebetulan itu kelas 6. Jadi terlihat bedanya gitu antara lulusan tahun sekarang dengan penanaman materi-materi yang di calon guru penggerak ini di pendidikan guru penggerak dengan yang sebelumnya itu iya ya terlihat anak-anak gitu lah yang pastinya lulusannya gitu alhamdulillah sudah terlihat gitu ya Pak ya. Luar biasa ya Pak, jadi ada progres lah gitu ya, perkembangannya, penambahan pengetahuan dan ilmu perubahannya ada ya. Nah Bu Fitri kan kita punya tujuan pendampingan kali ini ada 4 ya. Yang pertama tentang materi rapat yang tempo dulu gitu ya, yang harus kita bahas di panen raya kita akan refleksikan. Kemudian yang kedua itu tentang ini Pak terkait dengan program yang Ibu Fitri gebrak di sini gitu ya, di SD Biru 2 ini tentang program Jemsihatnya lingkungan sehat. Nah, kemudian yang ketiga ini masih refleksi ya Pak. Jadi refleksi bagaimana perkembangan Bu Fitri selama menjadi CGP, dan yang terakhir itu kita ingin mempersiapkan gitu ya bagaimana aset-aset yang terlibat di program lingkasi tersebut gitu Bapak. Termasuk persiapan ini Pak, kami itu akan ada lokat 7 di lokat 7 itu hasil karya siswa mana aja, hasil karya guru mana aja yang akan kami pamerkan sekabupaten mana. Nah itu tujuan kita. Kemudian kalau direfleksi nih, menurut Bapak nih sebagai kepala sekolah gitu ya, seorang Ibu Fitrianingsih ini barangkali ada nggak kekurangannya atau istilahnya hal yang perlu ditingkatkan dari kompetensi sebagai CGP atau sebagai wali kelas mungkin ya di kelas 6. Bagaimana Pak? Alhamdulillah yang saya lihat dan saya evaluasi ya tentang negeri ini mungkin bukan karena saya di depannya ibu atau pencitraan dan lain-lain, tapi memang sesuai kenyataannya memang dia bagus lah dalam segi kerja, bagus dalam disiplin, artinya ya sempurna mungkin insya Allah. Berarti nggak ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana Pak? Atau sudah 100% bagus? Kalau menurut saya mah insya Allah udah bagus, yang katakan 100%. Mungkin untuk Bu Fitri sendiri mungkin merasa kurang juga, mungkin bisa ditingkatkan secara pribadinya. Nah dari segi kompetensi nih ya, kompetensi yang harus ditingkatkan menurut Bu Fitri sendiri apa dan bagaimana rencana ke depan untuk mengasah lebih bagus lagi di guru penggerak? Pastinya selalu mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari sehingga lebih mengimplementasikan di dunia yang nyatanya gitu ya. Jadi cenderung bisa di dunia nyata itu seperti apa gitu ya? Nah ini kan ada program lingkasi itu sendiri yang siapa aja nih yang dilibatkan dalam program itu? Yang pastinya Bapak yang sebagai kepala sekolah dengan izin beliau program lingkasi ini dapat berjalan ya, tanpa izin beliau mungkin program saya tidak ada apa-apanya gitu, tidak akan berjalan jika program ini tidak dijalankan. Kemudian guru-guru juga karena ini merupakan sebuah rencana di awal sebagai itu yang buat P5 nanti, nah sebagai program P5 sehingga saya berkolaborasi dengan tingkatannya gitu, dengan berkolaborasi dengan tingkatan saya level C-nya gitu, dengan mulia seperti itu. Kemudian yang pastinya murid-muridnya pun ikut dalam menyuarakan ini apa saja nih yang akan kita lakukan gitu. Ibu punya program ini
menurut kalian seperti apa dilihat dari isu yang sering muncul ketika kita banjir, ketika itu akibat apa gitu ya. Jadi di anak oh ya Bu itu sampah, nah itu sampah menjadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. Nah bagaimana kesadaran agar kesadaran memunculkan kesadaran agar respect terhadap lingkungannya. Jadi harus ada respeknya seperti apa ya. ya. Bagus sekali apa ya ini program yang kasih, mudah-mudahan di SD juga ini terlaksana lancar. Nah, namun Bapak sebelum Bu Fitri jadi CGP nih ya, pasti perubahan itu terasa, maksudnya dan terasa banget gitu perubahannya. Nah, perubahan diri Bu Fitri menurut Bapak itu perubahannya seperti apa sebagai guru? Iya jelas perubahannya itu sangat-sangat signifikan kalau dikatakan istilahnya. Karena mungkin dia bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, sehingga mungkin direfleksikan kepada siswanya, bertambah juga tingkat kelulusannya dengan insya Allah sesuai dengan harapan lah. Jadi dikatakan siswa-siswanya nilainya lain dari yang lain dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tahun sekarang itu mungkin katakan lebih bagus dari yang sebelumnya gitu. Ada kemajuan gitu ya, ada peningkatan ya. Nah, kalau pada diri muridnya sendiri Pak ada terasa perubahannya dari apa? Insya Allah ketika murid-muridnya itu yang terasa sekali ya, saya tuh terharu Neng ketika ketemu dengan Bapak ya, Neng ini selalu memburu saya itu suntangan gitu kan. Itu mungkin itu karakter ada perubahan ya. Tapi terus terang aja kalau yang sebelum-sebelumnya tidak seperti ini. Ketika mereka sedang istirahat bermain-main di halaman, Bapak mau melewat ke zaman ya Neng ya, datang semua sampai tangan itu kan mungkin alhamdulillah. Jadi Bapak juga merasa bangga betah di sini gitu ya, jadi nggak mau ditinggalkan gitu. Saya seperti itu. Oh, terus sebentar lagi ya mau iya, mungkin Bapak sebentar lagi purna, apalagi mungkin sekarang ada rotasi. Ada rotasi dan ya penggantinya juga insya Allah akan Fitri ya, calon pemimpin masa ya, depan gitu insya Allah, ya. percaya sekali insya Allah ya. Mungkin ke depan lebih maju lagi ya insya Allah. Nah, selama 6 bulan kami nih PGP itu 6 bulan nih udah hampir berakhir bulan ini Bapak. Nah, ada yang memuaskan untuk SD 2 ini di Rubel ini. Jadi selama 6 bulan ini hal apa yang memuaskan menurut Bapak itu? Ya itu tadi sifat dan karakter anaknya lebih meningkat lagi dalam karakter. Kemudian yang kedua mungkin dalam pengetahuan ilmu siswanya lebih dari yang lain lah gitu ya. Ada juga karakter juga, terus menjaga lingkungannya, kedisiplinan mereka gitu waktu belajar insya Allah ada. Menurut Bu Fitri Yanesi sendiri gimana yang memuaskan selama 6 bulan ini apa? Yang memuaskannya pasti sama ya, itu karakter anak itu dalam dimulai dari ketika kayak ada pembelajaran yang berdasarkan pembelajaran diferensiasi dengan perbedaan-perbedaan yang ada, pengetahuannya, minatnya, cara gaya belajarnya itu ketika dipetakan ternyata anak-anak ternyata ada perbedaan nih setelah mengikuti pembelajaran itu. Kemudian dalam pengendalian emosi pun adanya pembulian itu sudah mulai dilakukan walaupun memang tanpa kita pungkiri itu ada aja, tapi bisa berkurang, bisa meminimalisir proses dari perubahan anak dari karakter yang tadinya sering membuli nih tapi anak itu kadang-kadang ada tapi insya Allah gitu lebih baik lagi, lebih ada peningkatan dibandingkan dengan kesadaran diri mulai dari dipraktekannya mindfulness itu ada kesadaran oh iya seperti itu, kesadaran sosialnya, kesadaran berempatinya itu sudah mulai terbentuk ya, KSE-nya gitu mulai terbentuk gitu. Memang itu kan suatu hal yang penting gitu yang harus ditanamkan ke anak melalui pembelajaran sosial. Bagus sekali ya Pak ya, jadi ada gebrakan, ada perubahan terutama karakter ya. Jadi intinya dalam 6 bulan ini tantangannya apa nih Bu Fitri? Kalau tantangannya menurut saya karena kita itu memang lah
tidak bisa berjalan sendiri. Terkadang ada saja Iya. lika-liku ya, ketika adalah kita ingin membuat sebuah program, tetapi kita di lingkungannya mau tidak mau karena kita lingkungannya kompleks, berdampingan dengan SD lain, kita belum mencoba berkolaborasi, hanya berkolaborasi dengan intern, belum dengan ekstern, dengan karena ini kan program yang istilahnya sangat cepat lah gitu ya, harus membuat program secara cepat sehingga belum sampai ke sana gitu, belum sampai berkolaborasi dengan pihak SD yang lain, pihak SD sebelah, sehingga ya paling itulah ya jadi yang menjadi tantangan bagaimana kedepannya saya untuk bisa mengkolaborasikan program saya dikolaborasikan dengan sekolah tetangga seperti itu. Jadi yang sekolah tetangga selalu ada aja Iya, tantangannya itu iya, ya. perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang Semacam godaan gitu. Ya. nah, terkait program nih Bapak ya. Ini kan Linkasi ini tentunya ada pemetaan gitu ya. Termasuk mungkin aktor yang terlibat yang tadi yang salah satunya adalah Bapak. Tapi selain itu apakah memang semuanya sudah dilibatkan secara langsung atau belum Bapak? Dikasih itu ya, Iya. insya Allah dilibatkan semua. Ya mungkin termasuk penjaga sekolahnya sebagai kewajibannya juga ya kan. Jadi dilibatkan dalam hal ini insya Allah. Lingkungan selalu bersih, ditata dengan ya katakan ingin lebih indah gitu ya. Jadi aktornya selain guru, siswa, Bapak sendiri, Ibu sendiri ya, termasuk penjaga ya, bagus ya. Nah, ini untuk menemukan sumber dayanya itu seperti apa? Sumber daya dari Jadi memantahkan bahwa ini untuk program Linkasi sumber dayanya modalnya gitu ya. itu bagaimana? Ya yang pastinya kita melihat potensi-potensi yang ada di sekolah ini ya sumber daya yang istilahnya bisa mendukung program tersebut gitu ya, seperti saya kebetulan kan Pak ya ada sesama calon guru penggerak yang bisa satu ideologi yang maksudnya sudah satu sepemahaman gitu. Ketika saya mempunyai program tersebut, beliau pun sama gitu ya, hanya Google, hanya produknya nanti di beliau, saya kebersihannya, maka di sana nanti akan ada kolaborasi itu. Jadi yang pertama ya modal manusia, selain Bapak Kepala Sekolah atas izinnya, kemudian anak-anak, kemudian guru pun karena ada calon GPGP itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi aset gitu ya Pak. Iya, betul. Kebetulan ada dua ini Ada Bapak dua, yang ya. luar biasa. Nah tapi untuk menemukan identifikasi tersebut, adakah kendala-kendala yang ditemukan? Alhamdulillah sebenarnya kalau dalam mengidentifikasi memetakan tidak ada, karena kita saling memberikan masukan ya, saling memberi bantuan, saling berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga kita oh ya ini ada yang kurang, ini oh ya itu cukup itu dengan dan sebagainya. Nah menurut Bapak Kepala Sekolah sendiri gimana nih program Linkasi ini? Kalau dikasih rating 1 atau 0 sampai 100 nih skala seperti itu berapa nih dapat untuk Linkasi ini? Ya kalau menurut saya mah memang bagus ya. Tapi kalau nilai mah mungkin dengan terlalu 99. Hampir 100 ya. Iya. Ya, tapi bagaimana nih kalau 99 itu kan sukses nih. Iya. Perasaan Bapak sebagai kepala sekolah bahwa Linkasi ini sukses bagaimana tuh? Jadi wah ini udah bisa gitu ternyata guru penggerak menggerakkan di sini dan perasaannya mungkin Bapak apakah perlu seperti apa gitu, hal yang perlu ditingkatkan atau enggak atau seperti apa? Ya jelas kalau peningkatan minimal kan dipertahankan gitu ya, kalau ditingkatkan lagi supaya mencapai 100 juga mungkin nanti ke depannya. Dan tambahannya itu ada Linkasi dan mungkin bapak tambahkan dengan ramah anak. Artinya kan di sekolah kita tidak ada zaman dulu seperti dulu ya, ada kekerasan dan sebagainya. Insya Allah di sini. Ya, sanksi. Iya, tidak ada insya Allah. Iya Bapak. Nah ini nih Bu Fitri, Linkasi ini mengapa harus ada di SD 2 nih? Pertimbangannya seperti apa? Pertimbangan yang di awal gitu ya, melihat lahan tanam yang di depan itu Pak, yang taman itu kan sepertinya kurang terawat, jadi ditanam malah diinjak gitu ya, bukannya dipelihara. Nah coba menanamkan bagaimana nih sebuah program yang bisa anak-anak itu cinta lingkungan, itu kan
saja, keindahannya, sehingga mereka ketika melihat keluar dari kelas atau masuk ke sekolah, pemandangan yang dia lihat itu oh iya indah gitu ya, walaupun belum istilahnya lah belum maksimal, tetapi ada oh iya betah ya di sekolah, lingkungannya bersih gitu. Ketika bersih kan pastilah kebersihan itu kan pangkal dari kesehatannya. Oh jadi mencitrakan bahwa oh ya warga STG Gula adalah warga yang sehat gitu ketika lingkungannya bersih gitu, seperti itu. Jadi ada lahan yang terinjak, kemudian anak-anak membuang sampah kadang-kadang memang ke tempat sampah hanya sudah penuh terus saja tanpa ada ditumpuk, tanpa ada inisiatif untuk membuang gitu ya, hanya mengandalkan penjaga gitu. Yang mudah-mudahan dengan Linkasi ini bisa berjalan secara berkelanjutan, di mana ketika sudah melihat sampah yang menumpuk di tong sampah itu, anak-anak oh ini kan kita programnya per kelompok, satu hari itu per kelompok. Jadi oh ini tugas ini, jadi memiliki rasa tanggung jawab juga kan gitu, dengan kesadaran mereka, tanggung jawab mereka. Oh iya ini tugas saya, jadi saling mengingatkan gitu ya. Berarti kalau saya simpulkan nih, itu berdasarkan aset lahan ya, lingkungan alamnya. Ya betul. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi berdasarkan identifikasi sumber daya, Bu Fitri ambil program ini untuk membersihkan lingkungan SD di Gula. Namun Bapak, ini menurut Bapak nih, ada nggak hal lain sumber daya yang belum tergali oleh Bu Fitri? Padahal ini adalah sumber daya aset, tapi belum dijadikan sebagai program gitu. Ada nggak seperti itu Pak? Ada ya, apa ya? Karena mungkin kita masalah lingkungan itu kan ada apa nih? Kalau dari lingkungan lain kan ada tetangga sebelah gitu kan, artinya ya memanfaatkan yang hanya segitu aja gitu ya, insya Allah. Jadi kan kalau kitanya mandiri mah mungkin akan lebih berkembang lagi, tapi kan kadang-kadang karena kita tidak sendiri ya, ada paribasa Sundana kan menyian-nyian merusak ada kata seperti itu. Jadi sebenarnya ada ya sumber daya lain, tapi mungkin belum saja tergali. Mungkin ke depan ya Pak ya. Bisa loh, ada kolaborasi. Tapi Pak, bagaimana nih proses identifikasi sumber daya itu sendiri? Untuk program itu ya, program yang dibuat oleh Bu Fitri, Bapak sendiri kan dilibatkan nih. Tapi Bapak ikut terlibat juga nggak oleh Bu Fitri untuk menggali sumber aset itu? Iya, insya Allah dilibatkan dan menggali juga, mungkin sama-sama aja nanti sama proses gitu ya. Prosesnya itu loh Pak. Jadi bisa dijelaskan sedikit tentang proses pemetaan sumber daya di sini seperti apa? Mungkin kan dari 7 aset itu ya Bu ya. Jadi Ibu udah memberikan ke aktornya itu yang terlibat nih, Pak ini begini. Nah mungkin secara sepintas mungkin bisa dijelaskan prosesnya. Ya mungkin Bapak saya sebagai kepala sekolah yang pertama mungkin mengawasi juga, mungkin mengawasi mereka dalam kinerjanya atau pelaksanaannya. Insya Allah selalu ada kerjasama yang bagus lah antara kita bersama di sini. Tapi tentu saja sudah terasa ya Pak ya linkasinya. Insya Allah. Nah, tantangannya ada nggak menurut Bapak? Tantangan, jadi aduh sulit banget nih. Iya, tantangannya itu karena mungkin ada malasnya juga. Ada malas, kadang-kadang lupa juga. Lupa ya, malas atau lupa ya. Tapi perasaan Bapak sendiri gimana nih setelah ada ini program linkasi baru nih dari Iya, alhamdulillah perasaannya bangga. Bangga ya. Bangga dan senang nggak Pak sih? Bangga, senang dan terharu juga. Gitu ya. Jadi setidaknya ada peningkatan. Ada peningkatan sana. Nah tapi Pak, mungkin dari istilahnya nih, dari program linkasi yang sudah terwujud, hampir menurut Bapak juga 99% berhasil sukses gitu. Bapak sendiri sebagai KS ya, istilahnya mungkin ini pelajaran apa nih yang diperoleh oleh Bapak KS sendiri gitu dari linkasi tersebut gitu loh. Ya pelajarannya mungkin untuk dikembangkan atau untuk sebagai pengetahuan pribadi ke depan, barangkali Bapak bisa pindah ke tempat lain, bisa ditiru nih ya, atau namanya diadopsi gitu, dimodifikasi ya. Tapi pertimbangan Bapak sehingga mendukung program ini gimana Bapak, pertimbangannya apa?
pertimbangannya demi kenyamanan bersama, demi kondusifan di sini. Nah Pak, saya juga mau izin nih karena nanti di panen karya untuk Bu Fitri gitu ya. Mohon izin, kami akan memamerkan hasil karya siswa nanti di sana dan dilihat oleh kabupaten gitu ya. Iya, Jadi saya juga mohon izin untuk mewawancarai siswa-siswi di sini gitu Pak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Saya juga mau bertanya kepada siswa-siswanya juga. Iya. Terima kasih Bapak. Iya. Nah ini untuk wawancara nih siswa bisa aja ya, ajeng dulu ya. Boleh di sini ada hasil karya yang dibawa? Enggak? Ada. Iya. Nah ajeng itu kan bawa poster ya nih tentang kebersihan ya. Poster tentang kebersihan ya. Nah gimana Ajeng kabarnya hari ini? Sehat ya? Ini yang dibawa apa nih? Poster. Temanya adalah kebersihan ya. Kalau dibaca boleh apa tuh? Jaga dan lestarikan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, Ajeng kalau proses belajar dengan Bu Fitri itu medianya apa aja sayang? Belajar apa aja tuh? Ini media pembelajaran yang sering bersama Bu Fitri, baik di kelas maupun program lingkasi apa aja? Pembelajaran itu ini beragam, kayak bicara, program organisasi bicara, karena juga praktek dan medianya juga beragam, pakai kayu, kardus, lampu, baterai. Nah kalau ini medianya apa nih kalau poster? Kertas apa lagi? Ini pakai krayon apa cat warna nih? Krayon, kertas, tentu aja pakai apa kalau yang hitam itu sidol ya? Sidol. Pakai pensil dulu nggak? Boleh dilihatin nggak? Nah gitu, itu poster hasil karya SD biru 2. Nah, pertanyaan kedua nih terkait dengan tantangan apa yang selama belajar dengan Bu Fitri. Siapa yang mau jawab nih? Tantangan apa? Sini dulu ya. Hasil karya ada yang dibawa? Boleh hasil karyanya? Namanya siapa? Alita. Ini karyanya apa nih yang dibawa? Kampus sederhana. Ya? Oke. Ceritakan dulu apa tantangan kamu selama belajar dengan Bu Fitri. Ada kesulitan atau hambatan atau apa? Tantangannya. Beda pendapat gitu ya, itu tantangan ya buat kamu ya. Nanti ini kita pamerkan ya, coba lihatkan dulu ke kamera. Ini apa namanya? Lampu sederhana. Sip. Baik, pertanyaan ketiga, apa sih perasaan kalian yang selama belajar dengan Bu Fitriani sih? Baik di kelas maupun di program lingkasi. Siapa mau jawab ini? Silahkan. Sambil karyanya dibawa ya. Oke. Ceritakan perasaan kamu seperti apa? Namanya siapa? Sophia. Silahkan ceritakan perasaan kamu. Seru ya belajar dari Bu Fitri. Nah ini bisa ceritakan karyanya namanya apa? Gerhana Bulan. Oke, siap dipamer ya. Ini siap dipamerkan. Ini untuk apa nih? Ya. Mataharinya. Nanti dipasang gitu. Oh ini harus nempel ke saklar gitu ya. Nanti nyala. Oke siap. Gerhana Bulan.
Kalau yang pink itu berarti apa? Bumi. Kalau yang itu bulan. Gerhana bulan. Yang pink apa? Iya, bumi, bulan, matahari. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa pembelajaran yang diperoleh sama belajar dengan Bu Fitri Aningsih, terutama program lingkasi? Saya mau jawab nih, alatnya ya. Nanti yang dipamerkan ini salah satu yang akan dipamerkan. Jadi betul sekali ya Bu Fitri, minimal 5 pameran. Iya. Namanya siapa? Jadi bagaimana nih pembelajarannya, apa aja yang diperoleh? Oke, ini karya yang bawahnya apa? Dilihatkan ke kamera. Ini rangkaian listrik. Seri apa kamu? Seri. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, apa pertimbangannya sehingga perlu program lingkasi? Silakan, siapa yang jawab tadi? Ini namanya siapa? Hani. Oke. Jadi pertimbangannya apa sehingga harus ada program lingkasi? Karena sekolah kadang kotor, terus lahan tanam kurang terurus, maka dengan adanya program lingkasi berharap lingkungan sekolah tetap bersih. Nah, poster lingkungan yang terkait dengan lingkasi yang mana ya? Nah, ini ya. Kalau dibaca apa tuh? Jaga dan lindungi gajah Sumatera dari kepunahan. Baik. Ini bagus ya posternya. Ini nanti kita panjangnya di pameran. Baik, terima kasih ya siswa-siswi. Terima kasih sudah mau berbagi praktek baik di acara pendampingan kenalan kali ini ya. Terima kasih ya. Baik Bu Fitri, ini terkait persiapan nih. Salah satunya tadi karya-karya siswa sudah ada gitu ya, yang untuk dipamerkan ya di tapi itu idenya itu dari hasil karya siswa, ada hasil karya ibu gurunya, buku kita ya. Nah, selain itu ada lagi Paling dalam sebuah media pembelajaran seperti nyanyian itu kadang ada gitu ya, jadi dari itu kan susah ya kalau di dalam pembelajaran, mengadopsi juga sih. Tapi ada materi atau kajian yang akan ditayangkan di PowerPoint gitu selama pamerannya sih? Paling dalam bentuk FB aja ya gitu. Kemudian materi atau PowerPoint bisa digabung dengan rekan lain, bisa kan ya? Ya bisa. Nah, Kasih satu slide atau ya, 2 slide gitu. Tentang lingkungan dulu mungkin. Baru terakhir nanti kan dari kelompok kita karena hanya lingkungan itu 4, yang satu yang berbeda, berarti itu tentang literasi nanti bisa itu di. Jadi kita tampung satu kelompok kita ini dalam satu PowerPoint. Nanti selama pameran tertayang gitu. Itunya PowerPoint-nya. Bisa ya nanti gabungnya. Kemudian ya luar biasa ini, saya apresiasi banget ya Bu Fitri Aningsih. Jadi ada perkembangan yang luar biasa, progres. Kemudian nanti dikumpulkan aja ya dalam bentuk boleh scan aja ya. Ini berarti dokumennya. Kemudian nanti yang ngasih umpan balik ke sekolah, ngasih umpan balik siswa sama rekan guru ya, yang 5 orang gitu ya. Terima kasih ya Bu Fitri. Sama-sama pendampingan hari ini. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.